Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ustadz-ustadzah sekalian. Jadi saya panggilnya ustadz-ustadzah saja karena kita sama-sama belajar dan nanti juga insya Allah dengan ilmu yang kita dapatkan kita bisa mengajarkan ke orang lain. Jadi sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat ilmu yang sekarang kita pelajari. Jadi ustaz-ustazah, kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman itu hanya terbatas 3 kali sehari. Insya Allah bisa bertahan hidup. Tapi kebutuhan manusia kepada ilmu itu seumur hidup. Sampai setiap helai nafas itu membutuhkan ilmu. Jadi kita syukuri nikmat bisa belajar di bulan Ramadan ini, saudara sekalian ya. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya dan para ulama yang berjuang di jalannya menyebarkan agama Islam dan para mujahid yang mengorbankan dirinya untuk menegakkan kemanusiaan, menegakkan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Ustadz-ustadz sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Wahidin. Jadi saya adalah owner atau bisa dibilang yang membuat markas Abu Hilyah. Jadi Abu Hilyah itu kunyah kami. Kunyah itu nama yang dinisbatkan atau yang yang bersandar kepada nama entah orang tua kita atau anak kita. Kalau Abu Hilyah ini adalah nama anak saya gitu ya. Tapi di sini juga ada doa bahwa Hilyah itu adalah permata. Jadi di markas ini para ulama itu selalu belajar dengan selain juga mempelajari ilmu, tapi juga mempelajari namanya riwayat. Setiap ilmu yang mereka miliki itu punya riwayatnya. Jadi alhamdulillah ada beberapa sanad kami pegang, ada sanad Jazari, sanad Al-Qur'an, sanad kitab-kitab lainnya dan salah satunya sanad kitab Mutun Thalabul Ilmi ini. Jadi basisnya sanad ya teman-teman ya. Di markas Abu Hilyah ini adalah basisnya sanad dan semuanya muaranya dari kami. Kami mendapatkan sanad dari guru-guru kami dan insya Allah akan kami bagikan kepada ustadz-ustadzah sekalian. Semoga Allah berkahi dan Allah tolong pada proses belajar kita ini. Semoga ilmunya akan terus bermanfaat sampai nanti hari kiamat. Sebelumnya tidak afdol kalau kita mempelajari buku tapi tidak paham atau tidak kenal siapa pengarangnya atau siapa yang membuat karya besar ini. Jadi teman-teman, saudara semuanya, jadi saya ambil ilmu ini dari website Syekh Dr. Abdul Muhsin, Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Siapa beliau dan teman-teman semuanya bisa belajar di sini ya. Kelihatan kan layarnya jelas? Jadi saya mengambilnya dari sini. Di sini ada ilmu fikih, haji, semuanya bersanad. Ada Zadul Mustaqni, ada Bulughul Maram, ada ilmu faraid. Dan saya masih belajar di sini dan alhamdulillah di kitab Adab Thalabul Ilmi ini saya sudah dapat sanadnya dan dapat nilainya. Kemudian siapa Syekh Dr. Abdul Muhsin Muhammad Al-Qasim? Kita akan coba lihat biografinya di Tarjamatus Syekh. Insya Allah nanti akan ada pertanyaan gitu. Syekh Abdul Muhsin nama aslinya siapa? Gitu. Ada yang tahu satu-satu? Ya, kita akan kenalan dengan beliau. Jadi
Tarjamatu Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Biografi Syekh Dr. Muhammad Al-Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Dia Fadilatul Syekh Dr. Abu Muhammad. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Beliau memiliki anak namanya Muhammad. Abdul Muhsin. Nama aslinya Abdul Muhsin bin Muhammad. Nama ayahnya Al-Imam Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah ibni Qasim min Ali Asim. Jadi beliau ini termasuk habaib ya, Ustaz Sadah. Salah satu keturunannya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, Bani Asim atau kaum Quraisy min qabilati Qahtan, dari kabilah Qahtan. Baladuhu, negaranya di mana? Negaranya Al-Bir, Baladul Bir. Wataqa'u, namanya Al-Bir. Wataqa'u Shimala Riyadh. Beliau lahir atau daerahnya ada di sebelah selatan dari Riyadh, Arab Saudi. Ala bu'di mi'ah wa ishrun kilometer. Jadi sekitar ada jarak 120 km dari Riyadh, Arab Saudi. Lumayan jauh ya teman-teman ya. Mauliduhu, beliau lahir wulida fi Makkah Al-Mukarramah. Syekh Abdul Muhsin lahir di Makkah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Inama kana waliduhu muqiman fiha bitiba'ati fatawa Asy-Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ketika ayahanda beliau, Syekh Abdul Muhsin ini, Syekh Muhammad ini sedang belajar fatwa dari Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ayahnya Syekh Abdul Muhsin adalah murid dari belajar dari fatwa-fatwa Syekh Ibnu Taimiyah. Seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa lihat secara lengkap biografi keluarga beliau, murid-murid beliau, kitab-kitab beliau, karya-karya beliau sangat melimpah sekali. Teman-teman yang berminat, saya share linknya di grup, coba raise hand biar saya nggak kayak ngobrol sendiri. Ada yang masih menyimak? Nah, masih Ustaz, insyaallah. Masya Allah. Baik. Insya Allah nanti akan kami share di grup ya. Selanjutnya kita lanjut ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Barnamij Syarah Mutun Thalabil Ilmi. Jadi Mutun Thalabil Ilmi ini ada apa namanya? Mutun Thalabil Ilmi ini ada programnya di Masjid Nabawi, teman-teman. Teman-teman bisa daftar bila ada basic bahasa Arab. Bisa setoran. Mutun itu apa namanya? Sebuah ilmu yang dirangkum. Jadi bahasanya sangat ringkas tapi maknanya dalam dan gampang dihafal. Syekh Abdul Muhsin membuat barnamij atau acara ini dengan bisa di Masjid Nabawi sendiri dan juga disebarluaskan di internet. Ini teman-teman bisa mengaksesnya dan saya mendapatkan ini secara gratis. Jadi saya pun juga menyebarkan ini secara gratis. Tapi kalau ada yang mau infak silahkan. Tapi nggak ada paksaan. Baik, kita masuk ke muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada Ustaz Sadah yang berkenan membaca satu bait. Ana Ustaz, insyaallah. Tafadhal Ustaz Rafi. Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فإن تعليم العلم من مهمة الرسل. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وجعل الله الرسول قدوة لغيرهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده
Wa amarna bit ini kurang jelas nih Ustaz. Ah, Agak ini ya. Bitta'assi. Oh, bitta'assi bin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ini ada. Faqala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi al-ayah al-karimah usulun Aslun. aslun kabirun fit ta'assus fit Bi- ta'assus Bitta'assi. fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa kana as-salafu yaqrinuna Naam. تعلم الآداب بالعلم. Ta'allum al-adab. تعلم الآداب بالعلم. قال ابن السيرين رحمه الله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وطالب العلم أولى Bitta'assi. بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فالتحلي Naam. بأخلاقه صحيح أستاذ Naam. نعم وشمائله أدعى لقبول دعوته عند الناس apa ini Ustaz? فتأثيره على الآخرين بأدابه Wasamti. وسمته وعبادته وفضائله شطر ما ينتفع الناس به. ولأهمية تذكير طالب العلم بحلية العلم وزيانته جمعت آدابا لا غنى له عنها في هذا الكتاب وسميته آداب طالب العلم. أسأل الله أن ينفعنا به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Insyaallah, jazakallahu khairan. وإياك. Barakallahu fiik. Baik, kita akan coba mempelajari apa mukadimahnya. Pertama, setiap para ulama pasti akan membuka dengan hamdalah dan juga sholawat sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat, para keluarganya, sahabatnya, dan seluruhnya. Jadi untuk keberkahan setiap amal kita atau doa kita atau amalan menuntut ilmu kita, setiap karya kita kalau diawali dengan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan ilmu ini, dan juga sholawat dan salam kepada Nabi yang telah memberikan membukakan hikmah ini kepada kita, insya Allah Allah bukakan banyak keberkahan di karya kita dan Allah panjangkan umurnya melebihi umur kita. Jadi kita tidak lupa untuk bersyukur dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Fa inna ta'limal ilmi min muhimmatir rusul. Jadi sesungguhnya mempelajari ilmu adalah kepentingan para rasul. Jadi tujuan para rasul adalah untuk menyampaikan ilmu. Qala ta'ala an Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dari Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Ini doa Nabi Ibrahim. Wahai Rabbku, wahai Rabb kami, utuslah di antara mereka para rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab, hikmah, dan mensucikan, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka. Innaka antal azizul hakim. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa ja'alallahu ar-rusula qudwatan li ghairihim. Jadi
Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan para rasulnya sebagai contoh atau qudwah untuk selain mereka. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, mereka semua manusia dan kita sangat bisa untuk meneladani setiap perilaku dan juga ibadah, setiap contoh yang para nabi kita sudah ajarkan dan sampai kepada kita. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Merekalah orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah. Maka dengan hidayah mereka kalian mengambil petunjuk. Wa amarana bita'assi, dan kita diperintahkan, Allah memerintahkan kita untuk mengambil contoh atau uswah atau teladan di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah jadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah dan hari akhir. Qala Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hadhil ayah al-karimah aslun kabirun. Jadi ayat yang mulia ini adalah asal atau sebuah fondasi yang sangat besar, fondasi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam berqudwah, dalam mendapatkan uswah dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Apa saja yang kita ambil contoh dari Nabi Muhammad, ada perkataannya, ada perbuatannya, dan juga dari keadaannya. Ini kalau kita jabarkan sangat panjang. Wa kana salafu yaqrinuna ta'allumal adab bil ilm. Jadi para sahabat itu selalu mendampingkan belajar adab itu dengan belajar ilmu. Jadi selalu beriringan. Mereka selalu menjaga adab dan juga mempelajari adab guru mereka, mengobservasi gimana guru mereka mengajar dan belajar dan berakhlak. Di samping mereka mengambil teori-teori dari para ulama yang mereka pelajari. Qala Ibnu Sirin rahimahullah berkata, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Para ulama, para salaf itu belajar al-hadiyah, adab, sebagaimana mereka belajar ilmu, serius belajar adab, sebagaimana mereka serius belajar ilmu. Wa talibul ilm aula min ghairi bitta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang penuntut ilmu itu sangat seyogyanya, seharusnya aula min ghairihi bitta'assi. Aula itu mengambil wali, min ghairihi. Jadi kayak kalau kita seorang thalibul ilmi, umat muslim, kalau kita nggak ngambil qudwah dari Nabi Muhammad, ngambil ke siapa lagi gitu? Mau ngambil dari Donald Trump atau ngambil dari Bill Gates atau yang lagi rame itu Vel Epstein. Jadi kalau bukan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan terbaik, siapa lagi gitu ya? Yang tidak ada cacat dan juga tidak ada track record buruk. Semua sirahnya selalu menggambarkan keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu kita yang harus kita syukuri adalah kita punya Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Itu ya, Ustaz ya. Fattahalli bi akhlaqihi, dan mempermanis
akhlak kita dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, wa syamalihi, dan kesempurnaan akhlaknya Nabi Muhammad, ad'a liqabuli da'watihi, dan menerima dakwah dan seruannya indan nas, pada manusia. Jadi kita nggak cuma ngambil uswah dari Nabi Muhammad saja, tapi juga akhlaknya Nabi Muhammad perlu kita sebarkan kepada manusia, teman-teman. Jadi makanya saya panggil ustadz-ustadzah kepada teman-teman semuanya, karena ilmu itu menuntut untuk diamalkan dan disebarkan agar ini menjadi pahala yang selalu terus mengalir untuk kita nanti di akhirat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, dengan yang saya sampaikan sekarang ternyata ngambil dari Nabi Muhammad semua. Nabi Muhammad dapat pahala semua. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ta'thiruhu 'alal akharin, dan menyebarkannya kepada yang lain. Bi adabihi wa samtihi, dengan adabnya, dengan samtihi, dengan diamnya. Sumtun itu diam ya. Jadi kadang kita nggak perlu menjelaskan panjang lebar kepada seseorang, hanya perlu hanya diam dan memberi petunjuk atau memberi contoh itu. Kita pergi ke masjid gitu, nggak perlu ingetin sampai bakar rumah kalau nggak ke masjid itu, jangan ya. Kita kasih uswah yang bagus saja, insya Allah orang-orang jadi terketuk hatinya. Wa ibadatihi, dan ibadahnya, wa fadhailihi, dan keutamaan-keutamaannya. Syatru ma yantafi'u nasu bih, menjadi syarat syatrun bagian dari apa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi akhlak yang mulia itu bermanfaat bagi manusia, teman-teman. Wali ahammiyati tazkiri talibil ilmi, dan pentingnya mengingatkan para talibul ilmi, para penuntut ilmu, bihilyatil ilmi, dengan permata sebuah ilmu, permata ilmu, wazinatihi, dan hiasannya, jama'atu adaban. Maka Syekh Abdul Muhsin sudah mengumpulkan adab-adabnya, la ghina lahu anha fi hadzal kitab, yang insyaallah sudah mencukupi. La ghina lahu anha, ada yang bisa bantu terjemahkan? La ghina lahu anha, insyaallah sudah cukup gitu ya, atau gimana? Kalau ini kita diskusi ya teman, bisa jadi saya salah terjemah, nanti teman-teman bisa sampaikan ini koreksinya. Anha fi hadzal kitab. Jadi di kitab ini akan banyak kita pelajari adab-adab Nabi Muhammad SAW. Dan Syekh Abdul Muhsin memberikan nama kitab itu Adabu Thalibil Ilm. Adab para penuntut ilmu. As'alullahu ayyan fa'abi. Aku berharap Allah memberikan manfaat dengannya. Wa ayyaj'alahu khalisan liwajhillah, dan menjadikannya ikhlas karena meminta wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha dermawan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan di akhirnya. Jadi di sini ada yang penting teman-teman, ya saudara. Kita harus selalu minta sama Allah agar setiap karya kita ini Allah yang menyebarkan manfaatnya. Sebagaimana dari doa beliau, kita sudah mendapatkan manfaat dari doa beliau. Wa ayyaj'aluhu khalisan, jangan lupa untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang amalan yang besar, kalau tidak ikhlas, maka amalan besar itu jadi kecil, bahkan tertolak. Tapi amalan kecil yang kalau ikhlas, insya Allah itu akan jadi amalan yang besar. Usianya akan sangat jauh, manfaatnya akan sangat panjang usianya. Bisa dirasakan kekal nanti di surga. Manfaatnya juga bisa tersebar kepada banyak orang gitu, kalau ikhlas. Dan jangan lupa selalu menutup atau berzikir
bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad karena kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, 1 kali, Nabi Muhammad akan memberi solawat kepada kita, memberikan doa kepada kita 10 kali. Gitu. Jadi seperti itu Ustaz Ustadzah. Mungkin di pertemuan kali ini sudah jam 17.26, masih ada waktu 4 menit. Insya Allah kita waktunya setengah jam ya setiap pertemuan agar nggak jenuh gitu ya. Kira-kira saya punya pertanyaan sebelum ditutup nih. Apa bedanya Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah dan para malaikat, apa bedanya selawat kita kepada Nabi Muhammad dan selawat malaikat kepada Nabi Muhammad? Barangkali ada yang bisa jawab? Gimana Ustaz soalnya Ustaz? Oke. Jadi apa bedanya makna selawat? Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad dan para malaikat selawat kepada Nabi Muhammad dan kita selawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selawat kepada kita. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Mungkin kalau kita salawat kepada Nabi Muhammad itu mendoakan kepada beliau. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita salawat kepada Nabi Muhammad, kita seperti mensolawati diri kita sendiri. Oh iya. Iya. Baik. Kemudian ketika para Nabi Muhammad bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka sejatinya para malaikat itu sedang memuji kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun juga bersolawat kepada kita, tapi nanti statusnya akan berbeda. Kalau malaikat yang mensolawati kita, itu artinya malaikat minta kepada Allah agar kita diampuni dan ditambah kebaikannya. Berarti kalau malaikat bersolawat kepada Nabi atau kepada Rasul kita Ustaz, itu tandanya pemujian Ustaz ya, pengagungkan. Iya Ustaz. Sebuah pujian. Ini manusia berarti untuk meminta ampunan. Nah, Ustaz. Kalau kita bersolawat untuk Rasul, tandanya kita mendoakan diri kita sendiri. Iya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Barangkali ada yang mau ditanyakan sampai sini. Cukup ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Kira-kira kalau hari Ahad sore, apakah keberatan Ustaz? Kita lanjutkan daurahnya biar kitabnya cepat habis. Gak apa-apa. Nanti coba kita polling. Terjemahannya antum tadi bilangnya diam saja, antum bilangnya samtun. Iya, samtun gimana Ustaz? Kalau sepahaman saja ya. Ini apa nih? Nah, Ustaz. Itu artinya penampilan atau sikap Ustaz. Oh. Iya. Kalau diam itu dia pakai Ustaz. Somtun. Somata. Oh iya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Setelah antum jelasin, ana baru oh iya ini bukan diam ini. Tapi pas antum jelasin benar Ustaz. Jadi ketika kita untuk dakwah itu dengan ini sikap kita sholat yang antum bilang tadi. Nah. Itu aja sih. Masya Allah, jazakallah khairan Syekhana. Baik. Agar kita bisa persiapan buka, mungkin kita bisa tutup majelis kita dengan doa kafatul majelis. Setelah ini akses absen akan kami buka selama 10 menit. Yang hadir jangan lupa di link yang sudah kami siapkan di grup. Kalau ada sesuatu yang belum jelas atau sesuatu yang mungkin kurang tepat, tidak mengapa, nanti disampaikan ke kami. Kita sama-sama belajar di sini ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita di sore hari ini dengan puasa kita. Allah terima segala amal soleh dan kebaikan kita, puasa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Tafadhal.